Jalan yang menjadi akses utama ini menjadi peran penting bagi masyarakat dan akses untuk memasuki pusat pemerintah Tanah Datar Batu Sangkar. Berbagai olahan masakan dan cemilan tentu di Minangkabau gudangnya. Aneka kuliner khas dapat kita jumpai seperti bika panggang, makanan khas Nagari Sabu, Jorong Sungai Ungkang, Pintu Angin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa yang telah hadir menyaksikan program terbaru kami dari Jurnal Minang, Kaba Angin. Nantinya berbagai berita-berita menarik dan aktual yang sudah kami rangkum akan kami sajikan untuk Anda selengkapnya bersama saya, Rafifah. Jalan milik Provinsi lintas Batu Sangkar Ombilin, Kecamatan Rambatan, Tanah Datar terlihat rusak dan berlubang. Terpantau awak media, warga menanam pohon pisang di tengah jalan yang berlubang. Dikarenakan sebelumnya satu orang dilaporkan telah meninggal dunia usai mencoba menghindari lubang maut tersebut. Jalan milik Provinsi lintas Batu Sangkar Ombilin, Kecamatan Rambatan, Tanah Datar terlihat rusak dan berlubang. Jalan yang menjadi akses utama ini menjadi peran penting bagi masyarakat dan akses untuk memasuki pusat pemerintah Tanah Datar Batu Sangkar. Terlihat lubang-lubang ini dengan diameter kedalaman mencapai 8 cm dan ukuran hampir 1 meter di sepanjang jalan ini. 3 bulan lebih lah. 3 bulan lebih ya? 3 bulan lebih ya. Banyak apa Pak? Itu, Pak? Banyak sampai ke bawah tuh lah menggunung Pak. Lah menggunung di pinggir jalan Pak. Alurnya lah seperti ini. Anjale surang meninggal di Solat. Lubang-lubang ini dikarenakan banyaknya kendaraan besar yang melintas dan kontur tanah yang labil membuat jalan rusak dan bergelombang. Untuk mensiasatinya, masyarakat menanam pohon pisang di tengah jalan untuk peringatan adanya lubang. Karena sebelumnya satu orang telah meninggal dunia karena kecelakaan akibat menghindari lubang tersebut. Sebelumnya, Camat Rambatan juga telah menyurati Dinas Provinsi terkait untuk segera adanya perbaikan jalan ini. Dinas PU Kabupaten Tanah Datar ya. Iya Pak. Ke istilah itu PT wilayah atau perwakilan provinsi yang lewat di situ kan. Iya. Karena jalan-jalan provinsi. Soalnya dulu kan pernah ada lubang yang di daerah Balimbiang. Jadi ada laporan ada warga yang minta sumbangan di jalan. Kan nggak mengganggu karena memang parah itu lubang jalan itu. Iya Pak. Jadi kami lah pernah surati. Ini kalau harapan kami pemerintah kecamatan mudah-mudahan saya secapeknya itu diperbaiki jalan-jalan berlubang itu. Dari Tanah Datar, Afriandi. Masyarakat Jorong Badinah, Negari Minangkabau bersama Forum Peduli Sosial Masyarakat Minangkabau gelar gotong royong untuk rehab jalan akses menuju kantor urusan agama Kecamatan Sungayang. Akses jalan menuju kantor urusan agama yang terletak di Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, mendapat perhatian dari masyarakat setempat. Puluhan warga dari Jorong Badinah Murni yang dipimpin Dedi Irianto pada hari ini, Jumat 11 Maret 2022, melakukan gotong royong perbaikan jalan. Ini dilaksanakan atas dasar swadaya masyarakat, yang mana jalan ini sepanjang 250 meter sudah wajar untuk direhab kembali. Dan ini jalan utama untuk menuju kantor KUA Kecamatan Sungayang. Dan juga ada posyandu di dekat kantor KUA tersebut. Timbul ide dari masyarakat karena jalan sudah banyak berlubang dan lagian kantor KUA berada di Nagari Minangkabau. Terusnya sudah pernah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan pengendara luka-luka. Seandainya tidak diperbaiki, mungkin kecelakaan akan terjadi kembali. Tidak hanya dari kaum laki-laki saja, namun para ibu-ibu pun ikut berkontribusi dalam hal ini, seperti menyiapkan makanan bagi masyarakat yang ikut bekerja. Dedi Irianto selaku koordinator Goro Bersama Swadaya Masyarakat
mengatakan kegiatan rehab jalan lingkar ini akan terus dilakukan hingga selesai nantinya. Tidak terlihat pemerintah nagari dalam hal ini, namun masyarakat menuturkan bahwa pada kesempatan sebelumnya Wali Nagari Minangkabau menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan kali ini merupakan kegiatan minggu ketiga yang dilakukan usai dilakukan pada 2 minggu sebelumnya. Safrizal Putra dari Studio 1 Jurnal Minang melaporkan. Masjid Tua Ampang Gadang merupakan saksi sejarah dalam perkembangan Islam di Kabupaten 50 Kota. Untuk arsitektur yang menawan, serta kearifan setiap ornamennya menyiratkan bahwa pernah menjadi peran keagamaan bagi masyarakat Ampang Gadang terkhusus. Masjid Tua Ampang Gadang merupakan kekayaan budaya pada masa lalu yang keadaannya saat ini sungguh memprihatinkan. Bentuk arsitektur yang menawan dengan khas suro-suro daerah Dare serta kearifan dari setiap ornamennya menyiratkan bahwa masjid ini pernah menjadi saksi keagamaan bagi masyarakat Ampang Gadang pada masa lalu. Terletak di 7 Koto Talago, Ampang Gadang, Kecamatan Gugua, Kabupaten 50 Kota, masjid ini didirikan pertama kali pada tahun 1837. Masjid ini memiliki menara yang berdiri terpisah di bagian selatan. Menara terbuat dari bata merah disemen dengan gaya berpengaruh Eropa dan Persia. Selain itu, terdapat bangunan taman pendidikan Al-Quran di dekat menara. Jadi itulah yang kondisi keterkinian masjid itu. Sebenarnya masjid kalau kita apa memang sangat bersejarah dan tentu masyarakat sebetulnya bangga mempunyai bangunan yang masih berdiri seperti itu walaupun lah hampir habis makan usia. Masjid di Nagari Jawa pun dan seusia masjid itu pun tidak ada sebut. Namun, setiap sekian bulan tahun, masjid tua ini tak lagi diperhatikan. Memang salah saing dengan masjid gaya modern yang dibangun tak jauh dari situs ini. Meski pada era 80-an, masjid ini juga pernah menjadi aset arkeologi Islam. Tentunya, masjid ini perlu sentuhan dari pihak terkait untuk kelestariannya. Dari 50 Kota, Afriandi. Untuk memberikan apresiasi dan pengabdian kepada masyarakat, Prodi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Padang lakukan program tahunan di Nagari Sungai Rimbang, Jorong Lombah, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat serta melakukan pengabdian kepada masyarakat di Nagari Sungai Rimbang, Jorong Lombah, Kabupaten 50 Kota. Studi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Padang gelar program tahunan yang bertemakan menguak tradisi dan menggali potensi budaya Minangkabau. Berbagai kegiatan seni dan budaya dipertunjukkan seperti Talempong Paci asli daerah Sungai Rambang oleh Maestro, Sampelong, Salawit Dulang, dan berbagai pertunjukan lainnya yang dipertunjukkan oleh mahasiswa. Program pengabdian masyarakat yang sudah digagas oleh Prodi Seni Karawitan untuk masyarakat Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota adalah salah satu ruang pengabdian atau ruang untuk memberikan apresiasi pada masyarakat bahwasanya Prodi Seni Karawitan sangat peduli dengan seni dan budaya Minangkabau. Hal ini bertujuan agar seni dan budaya di daerah tersebut dapat menjadi perhatian yang lebih dari masyarakat. Wali Nagari Sungai Rimbang sangat mendukung adanya berbagai kegiatan seni dan budaya ini serta program yang dilakukan oleh Prodi Seni Karawitan di Nagari Sungai Rimbang sendiri. Gumai. Sedikit Pak statementnya Pak terkait kegiatan kita ini Pak, pengabdian masyarakat itu ada Statementnya selalu ya. ini sangat bagus. Ada yang itu keren gitu. Mungkin adik-adik dari Kabupaten 50 Kota, Afriandi. Kalau membahas kuliner, tentunya Minanglah juaranya. Seperti bika panggang, kuliner khas daerah Nagari Sabu, Sungai Ungkang, Pintu Angin ini memiliki cita rasa yang gurih, hasil dari proses memasak dengan cara dipanggang. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rafifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berbagai olah masakan dan cemilan tentu di Minangkabau gudangnya. Aneka kuliner khas dapat kita jumpai seperti bika panggang, makanan khas Nagari Sabu, Jorong Sungai Ungkang, Pintu Angin ini. Terbuat dari parutan kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang difermentasi semalaman, yang disajikan di atas selai daun jenis daun baru. Olahan bika panggang ini dibakar menggunakan belango yang terbuat dari tanah liat. Dengan proses memasak dengan pembakaran menggunakan kayu api yang diletakkan atas dan bawah belango untuk memaksimalkan pembakaran bika. Dewi, salah seorang pedagang, setiap harinya bisa menghabiskan adonan bika sebanyak 6-8 kilo per hari. Untuk satu buah bika ini dihargai dengan Rp2.000. Bika Sabu itu mempunyai ciri khas lembut, empuk, dan tidak memakai pengawet. Kalau untuk fermentasinya cuma 2 jam. 2 jam fermentasinya. Fermentasi 2 jam. Dari Tanah Datar, Afriyandi.